Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira, kembali lagi sore ini di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Di tengah cuaca yang hujan, kita kembali di acara Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kita akan ngobrolin tentang aren. Aren tuh siapa sih? Si manis, tapi bukan si manis jembatan Ancol ya. Si manis yang kabarnya mulai terpinggirkan. Terpinggirkannya kayak gimana? Manis-manis kok terpinggirkan ya? Iya, jadi nanti kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Ada Mbak Mia Agus Wardani SPT, penyuluh pertanian ahli pertama BPP Kalibawang. Saya sapa dulu, selamat sore Mbak Mia. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik sekali, walaupun hujan tetap semangat. Tetap semangat gaspol ya. Iya, dari Kalimbawang langsung. Dari Kalimbawang langsung cus gitu ya. Dari Kalimbawang jam berapa kira-kira perjalanannya, membutuhkan waktu berapa jam? 10 jam, 5 jam? Pokoknya habis zuhur. Oke, habis zuhur ya, sudah mendarat. Alhamdulillah ya. Mendarat di studio Radio Pesona. Selain Mbak Mia, ada juga Mas Hajar Isnaini Eshut, penyuluh kehutanan BPP Kalibawang. Saya sapa juga, selamat sore Mas Hajar. Oke, selamat sore Mbak Mita dan Assalamualaikum. Saya Hajar menemani Mbak Mia dari Kalimbawang. Dari Kalimbawang, iya. Jadi kalau narasumbernya Mia, yang sini Mita ya. Kita akan ngobrolin tentang aren si manis yang mulai terpinggirkan. Pesona Inspira yang mau gabung bareng kita di sini, silakan bisa langsung kirimkan pertanyaan atau barangkali pengen sharing-sharing atau juga ada informasi seputar aren, ada yang pengen juga konsultasi tentang aren, boleh saja langsung di 0823 2383 9996 ya. Sekali lagi di 0823 2383 9996, dan kita akan ngobrol sampai di jam 4 sore nanti. Baik, ini kita akan ngobrolin tentang si manis yang mulai terpinggirkan dengan narasumber kita Mbak Mia dan juga Mas Hajar. Saya manggilnya Mbak Mia ya, dan juga Mas Hajar ya. Oke. Dan Pesona Inspira, perlu kita ketahui bahwa gula aren ini ternyata salah satu produk unggulan Kecamatan Kalibawang. Dan tanaman aren tumbuh subur di beberapa desa di Kalibawang, ada di Mergolangu, Desa Pangarangan juga. Berdasarkan data luas areal produksi dan produktivitas tanaman tahunan perkebunan rakyat Kecamatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2021 menyatakan bahwa luas tanaman aren di Kalibawang 5,95 hektar dengan rincian luas tanaman yang belum menghasilkan 1,2 hektar dan tanaman menghasilkan 4,75 hektar. Produksi dalam wujud gula aren ini hingga 4.414 kilogram. Dan pada umumnya gula aren dipasarkan di Kalibawang masih dalam bentuk gula cetak. Permasalahan yang dihadapi pengrajin gula aren di Kalibawang saat ini adalah produksi yang masih rendah, sehingga diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk menaikkan produksi dan kualitas gula aren gitu. Oke, ini tadi kita sudah kenal belum lebih jauh lah ya, masih sedikit sepil tentang gula aren yang ternyata banyak di desa Kalibawang gitu. Nah, oke, bisa diceritakan untuk gula aren sendiri itu seperti apa sih? Apakah hanya di Kalibawang atau ada di daerah lain di Kabupaten Wonosobo gitu, silahkan. Oke Mbak Mita, untuk gula aren sendiri bukan hanya di Kecamatan Kalibawang, ada beberapa gula aren di lain kecamatan, mungkin dari Kepil ada, dari Kaliwiro juga ada. Akan tetapi gula aren Kalibawang itu sudah mempunyai nilai tersendiri. Banyak yang mencari gula aren, kalau gula aren itu identiknya sama Mergolangu. Mergolangu ada di Kalibawang, yang merupakan desa tertinggi di Kalibawang, di mana gula arennya mempunyai aroma yang lebih khas, warna yang lebih cemerlang, terus juga daya simpannya lebih lama gitu. Dan menurut mereka itu lebih glowing. Terus yang paling tidak ada tandingannya itu gula aren di Kalimbawang itu masih murni, di mana tidak ada tambahan yang lainnya. Jadi sudah minded di konsumen bahwa kalau gula aren Mergolangu itu memang gula asli begitu. Jadi mungkin itu menjadi nilai
tambah tersendiri di Mergolangu. Dan untuk Mergolangu sendiri, gula aren itu menjadi produk unggulan utama karena di sana tanaman yang lain nggak mau tumbuh. Kelapa tumbuh tapi nggak ada buahnya. Duren sama juga. Jadi di sana hanya beberapa jenis tanaman yang bisa tumbuh. Untuk tanaman perkebunan paling hanya kopi dan gula aren. Sehingga di sana gula aren itu merupakan mata pencaharian utama dari penduduk di Mergolangu karena memang menjadi andalan. Karena yang lainnya tanaman mereka tidak bisa untuk menghasilkan. Di sana hanya ada peternakan dan utamanya adalah gula aren itu sendiri. Artinya di Kalibawang potensi utama ini adalah gula aren gitu ya, khususnya ada di Mergolangu. Nah ini cocok banget karena di Kalibawang di Mergolangu sana khususnya ada kopi dan juga ada gula aren. Jadi kalau dipadukan kopi gula aren tuh enak sebenarnya ya? Iya itu memang sudah gaduan nih. Gaduan ya? Iya kalau kakek nenek kita zaman dulu kan kalau minum kopi nggak pakai gula pasir sambil gula aren dikeletak-keletak seperti itu kan jadinya kopi dan gula aren memang sudah jodohnya bertemu di Mergolangu. Bertemu di Mergolangu ya. Jadi yang belum punya jodoh ke Mergolangu aja siapa tahu ketemu jodohnya ya. Kayak kopi dan gula aren ini yang ternyata jadi potensi pertanian di Kalibawang. Tapi cocok juga di sana nanti jadi ada potensi yang baru gitu ya. Siapa tahu nanti ada produk unggulan di Kalibawang kalau main-main ke Gunung Lanang disuguhkan dengan kopi gula aren khas dari Kalibawang. Oke. Selain potensi pertanian di Kalibawang ini, tadi saya juga pengen tahu di Mergolangu sendiri atau di Kalibawang ini berapa sih jumlah pohon atau mungkin luasan tanaman yang ada di Mergolangu untuk pohon aren sendiri? Memang pohon aren sudah dari nenek moyang ya di Mergolangu itu memang dari wawancara dari petani di sana memang tumbuh liar dan warisan nenek moyang memang belum ada yang pembibitan yang berupa dari budidaya memang makanya ketika kita membicarakan aren itu terpinggirkan ya memang terpinggirkan karena memang di sana ditanam di pinggiran Pak, di pinggiran betul-betul di pinggiran lahan karena kalau ditanam di tengah memang mengganggu tanaman lain sehingga ditanam di pinggiran dan kebetulan cocok selain sebagai produksi juga ada upaya konservasi lahan memang untuk aren. Memang di Mergolangu populasi yang ada belum terukur secara rinci dari perkiraan sekitar 3.500 sampai ke 5.000 yang berasal dari alam memang dulu belum dibudidaya dan saat ini memang dari desa juga sudah ada upaya mulai menanam yang dari bibit beli sekitar tahun 2021 itu sekitar ya 1.000-an Pak. Mungkin kami juga kemarin dari sana Pak itu ada Pak Rahadi mungkin yang penyuluh setempat kemarin dari sana ada membawa contoh gula aren dan juga ada selain itu ada produk lain Pak dari Mergolangu, kopi Arabica Mergolangu. Mungkin Mbak Mita sudah kenal atau belum? Belum pernah saya, belum pernah mencoba kopi Arabica yang ada di Mergolangu. Armer sekarang namanya. dibawa nggak nih? Ada itu contohnya. Oh ada, contohnya. Pak Rahadi yang nanti saya bisa direview berarti ya Pak ya? Ini sekarang kopi. aja Pak Rahadi tolong. Ada memang kopinya dan dipersiapkan dan ada gula arennya juga yang bisa saya jauh-jauh dari icip-icip ya. Mergolangu supaya nanti dikira kita ada konkretnya gitu. Jadi nggak cuma omong kosong doang gitu ya, nggak cuma janji manis aja tapi memang gula aren ini memang benar-benar manis gitu. Untuk kopinya namanya Armer Pak, Arabica Mergolangu. Armer. Memang masih produksi rumahan ya, belum skala produksinya masih produksi rumahan. Ini Mbak Mita mungkin contohnya dari Pak gula arennya. Pak Rahadi yang kebetulan penyuluh di Mergolangu. Ya nanti bisa saya promosikan Pak, keren banget ini. Ya, jadi ini Pesona Inspira, Mas Hajar dan juga Mbak Mia, serta ada Pak penyuluhnya Pak siapa Pak? Boleh kenalan Pak? Saya Rahadi. Pak Hadi. Pak Rahadi. Iya. Oke. Kalau di Kalibawang saya paling cantik Mbak. Oh gitu ya, karena cewek sendiri. Cewek dari 4 personil. Iya. Oke, dan ini gulanya nih di bawah Pesona Inspira ini udah dikemas gitu ya. Nah, saya nanti akan tanya harganya kira-kira ada di kisaran berapa nih? Harganya berapa nih? Kalau harga posisi kemarin ya, kita memang harganya tiap rubah tergantung permintaan. Ketika musim lebaran harga naik. Ketika saat-saat biasa itu harga sekitar 1 kilo 20.000 ya Pak Radi ya. 20.000.
Dan itu 1 kilo ada 2 lingkaran, 2 gendel itu. Bahasane mergolangu naik kerekan. Kerekan. Kalau beli kerekan. di sana nggak ada model. Saya beli gula 1 aren kilo. 1 kilo nggak ada di sana. Satu Teng kerek. mriki entene kerekan. Kerekan. Ya, Oh, kerekan. Kerekan itu satu kerekan sekitar gitu setengah atau? kilo memang. Oh gitu ya. Iya. 10.000 satu kerekan setengah kilo. Jadi kalau 1 kilo ya 20.000. 20.000. Dan kalau mau beli di sana ya jangan hari Pahing. Kenapa Karena tuh? tiap hari Pahing dibawa ke pasar, Mbak. Oh tiap hari Oke, paling dibawa ke kita pasar. kalau mau beli hari Manis atau Manis. Legi nggih, tiap pasaran. Dan setelah hari Pahing ya stoknya ibaratnya kosong. Iya, jadi Wah, kalau kemarin beli di kami dapat ini sisa-sisa, Mbak. Tapi sisa terbaik. Oke, memang sengaja disisakan gitu ya. Iya. Jadi kalau Pokoknya mau harus dapat gitu. harus dapat Kemarin, gitu iya. ya untuk Khusus untuk saya. Mbak Mita. Asik. Iya. Iya, jadi ini kalau pesanan Inspira mau beli-beli nih pengen mencoba gula aren, ini jangan di hari Pahing pokoknya ya. Manis atau legi karena memang semanis rasanya gitu ya. Iya, Oke, nah ngomongin soal gula aren ini yang bikin spesial aren di Mergolangu tuh apa sih gitu ya? Biar pesona Inspira tuh tertarik ingin mencoba gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang jelas yang pertama itu dia mempunyai rasanya lebih khas karena memang ketinggian Mergolangu daripada mungkin pembuat gula aren lainnya di daerah Wonosobo itu berbeda. Mergolangu itu mempunyai ketinggian antara 906 hingga 1052 dari permukaan laut. Jadi puncak tertinggi di sana dan puncak tertingginya ya Gunung Lanang itu yang Mbak Mita pernah ke sana. Itu kalau pengen pesona Inspira yang lain ingin melihat pemandangan di sana tidak kalah dengan di tempat-tempat yang lain. Pemandangannya sangat bagus dan sekarang sudah fasilitasnya juga lebih memadai. Kalau ingin healing nggak usah jauh-jauh, pergi saja ke Mergolangu. Selain rasanya khas, manisnya tentu saja beda dengan yang lain. Tapi kalau untuk mengukur kadar manis itu kan harus lewat lab ya. Jadi ini hanya testimoni konsumen. Manisnya berbeda untuk mungkin tiap gula-gula aren di tiap daerah punya rasa manis yang berbeda. Yang jelas harumnya juga lebih harum karena di sana aren murni, tidak ada campurannya. Kalau di desa yang lain, ada di desa di Kalimbawang penghasil gula aren yang lain yaitu di desa Dempel itu kan setiap penyadapan ada yang namanya laru untuk menghambat pengasaman nira supaya gulanya tidak menjadi asam, niranya awet. Itu menggunakan kapur sirih dan kayu nangka. Akan tetapi khusus untuk Mergolangu ini sama sekali tidak ada larunya. Jadi nira betul-betul asli dari pohon langsung dimasak. Kalau tidak ada pengawetnya itu kan, kalau bahasa Mergolangu ini, bahasa Kalimbawangi laru itu fungsinya kan untuk sebagai pengawet supaya niranya itu nggak cepat asam. Jadi kalau nira bertahan di suhu udara normal itu cuma maksimal 6 jam. Kalau udah gitu setelah itu asam, terus kalau dimasak juga tidak bagus, rasanya tidak enak dan gulane juga nggak mau keras. Benyek lah seperti itu. Nah, kalau di Mergolangu sendiri karena tanpa laru jadi nira turun langsung dimasak. Jadi lebih sangat asli tanpa ada proses menunggu, langsung dimasak. Karena kalau menunggu tentu dia sudah rusak karena tidak ada penghambat keasamannya. Lah terus juga di sana juga warnanya lebih cerah seperti muka saya, glowing gitu loh Mbak ya. Jadi warnanya lebih cerah dan yang sangat disukai itu daya simpannya lebih lama. Karena yang namanya gula aren itu juga ada beberapa jenis, ada yang jelas kan kalau karena ini alami tentunya tidak bisa selama seperti yang ada pengawetnya. Jadi lama yang dimaksud di sini itu kalau yang lain sudah mulai puturen bahasane ada jamurnya, kalau gula aren yang dari Mergolangu ini belum, jadi lebih awet. Apalagi kalau penyimpanannya bagus mungkin dimasukkan ke dalam toples di wadah tertutup kedap udara ataupun di kulkas itu lebih awet lagi. Karena saya ada gula aren dari Mergolangu sudah lama sekali dan dia tidak berubah, saya nyimpannya di kulkas seperti itu ya. Oke, penyimpanannya bisa sampai berapa lama nih Mbak? Kalau di tempat yang
maksudnya yang terbuka seperti ini ya, di ruangan, suhu ruangan itu kalau tidak ditempatkan cuma mungkin dari pasar mau gletake itu ya 2 mingguan mungkin sudah ada mencair gitu dan ada tanda-tanda berjamur. Tapi kalau di plastik terus setelah itu juga dimasukkan ke dalam toples itu 2 bulan juga bisa, dan tingkat kekerasannya itu lebih lama gitu. Jadi kan kalau gula aren kan yang dicari kan yang kletak gitu sambil minum kopi gitu kan, kita memotong gula arennya pakai tangan itu biasanya umumnya seperti itu. Kalau di lemari pendingin saya di kulkas di bawah tapi jangan di freezer ya, nanti sangat keras sekali, itu 6 bulan masih bagus. Iya. Jadi bentuknya masih sama, teksturnya masih sama, rasanya juga masih sama. Yang penting di kulkasnya jangan di plastik biasa, ditaruh di wadah. Kalau nggak punya Tupperware ya pakai yang toples ya, itu nanti disimpan di kulkas itu lebih lama lagi itu. Iya. Oke, tapi saya punya gula aren tapi ternyata nggak awet ya Mbak ya. Saya taruh aja ternyata dirubung semut habis. Itu asalnya dari mana dulu Mbak kira-kira? Dirubung semut enggak, tapi kalau ini nggak awetnya itu gara-gara dimakan semut. Iya. Saya juga nggak awet karena dimakan saya. Gitu. Iya. Langsung habis ya, nggak awet ya. Oke, lah untuk gula aren sendiri pemanfaatannya itu untuk apa aja nih biasanya nih Mbak? Untuk saat ini itu gula aren kebanyakan hanya untuk konsumsi pendamping minum teh, minum kopi. Kalau yang sepuh-sepuh itu kan tidak suka yang leginya ansling gitu ya. Terus juga bagi yang diet itu sangat bagus sekali gula aren karena indeks glikemiknya rendah. Jadi untuk yang takut gemuk silahkan beralih ke gula aren karena dia kalorinya rendah, di dalam tubuh tidak terjadi penimbunan kalori yang menyebabkan lemak di mana-mana gitu ya. Terus untuk gula aren sendiri kecantikan juga bagus karena dia untuk scrub lebih alami, bisa untuk campuran kalau kita maskeran, untuk exfoliating bikin scrub sendiri pakai gula aren juga lebih bagus. Atau mungkin ada yang lain Mas Hajar menambahkan? Ya memang untuk gula aren pasarnya memang sangat bagus, tapi karena produksinya terbatas Mbak. Tidak semua orang mau menanam aren, tidak semua tempat bisa ditanami aren. Itulah makanya terbatas, dan kadang jamu sendiri kan, produsen jamu itu juga lebih senang ke arah ke penggunaan gula aren itu Mbak mungkin. Oke, jadi ini banyak sekali manfaat yang dikandung dari gula aren. Selain ini juga di diet juga oke gitu ya. Dan untuk antioksidannya lebih tinggi daripada gula kelapa. Gula kelapa. Ya menurut penelitian ada ya. Dan selain itu juga ini ya untuk yang diabetes ini juga aman ya. Iya. Baik, nah ini tadi sudah dijelaskan tentang gula aren ini yang punya banyak manfaat, apalagi spesial di Mergolangu ini. Penyimparannya juga tadi sudah dijelaskan sama Mbak Mia bahwa kalau misalnya biasa di suhu ruangan itu bisa sampai 2 minggu kalau tidak di dalam wadah ya, tapi bisa sampai 2 bulan kalau di dalam wadah, tapi kalau di kulkas atau di lemari pendingin ini bisa sampai 6 bulan. Kalau misalnya di freezer jadinya es gula aren dong ya. Es batu gula aren. Es batu gula aren gitu. Ini lebih mecahnya harus pakai martil. Sekarang kan ada juga kopi gula aren teman. Kalau kopi gula Jawa kan belum ada. Iya, tapi kalau kopi gula aren kan spesial gitu ya. Spesial. Iya, ini jadi komoditas unggulan juga di Mergolangu. Jadi Pesona Inspira selain gula aren ternyata kopi juga ada kopi Arabica. Arabicanya ini natural, terus ada yang varian apa aja nih Mas Hajar? Untuk kopi Arabicanya memang masih adalah uji coba ya Mbak. Sekarang banyak beberapa petani yang menanam di sana Mbak itu. Ya memang ada sebagian yang sudah mulai mencoba produksi. Walaupun kita ya belum berani roasting sendiri Mbak. Kita roastingnya masih menumpang di orang lain ya. Artinya kita karena memang teknologinya belum ada. Semoga Mbak Mita mendoakan kita bisa beli alat lah ke depan. Itu rasanya memang khas Mergolangu, makanya dinamai Arabica Mergolangu.
nanti dicoba sendiri aja Mbak Mita. Oke, ini kayaknya nanti saya pengen coba kopi gula arennya Mergolangu tuh kayak apa? Kalau Kopinya. enak ya bilang ke orang lain, kalau tidak enak bilang ke kita nanti. Oke, kalau nggak enak saya bilang enak kok tetap aja, karena gratis ya. Oke, jadi untuk prosentase nih kopi dan gula aren tetap komoditas utamanya tetap gula aren ya. Kopi itu masih dalam taraf uji coba Mbak, belum ada. Terus home-nya, industrinya juga masih industri rumahan. Oke, nah tadi Mas Hajar sendiri menyampaikan bahwa gula aren ini terpinggirkan karena di pinggir gitu ya. Ya memang karena nanamnya di pinggir memang. Karena di pinggir. Karena di tengah mengganggu tanaman pokok bagi petani. Oke, tanaman pokoknya itu apa biasanya di Kalibawang? Di sana ada ketela pohon, ada jahe. Kalau pernah beberapa tahun yang lalu kan booming jahe, tapi sekarang dengan harga yang menurun juga minat petani agak menurun juga. Oke, biasanya satu pohon gula aren itu menghasilkan berapa kilo atau berapa produksinya itu berapa nih, Mbak? Untuk produksi, karena ini arennya masih berupa aren tinggalan Mbah Buyut dulu ya. Jadi memang untuk jenisnya aren di Kalimbawang itu belum merupakan aren yang genjah. Jadi masih aren dalam. Aren dalam itu mempunyai ciri dia tingginya lebih dari 8 meter, jadi belasan meter. Terus juga untuk produktivitasnya itu rata-rata kalau tanamannya bagus. Jadi karena ini arennya lokal, beda dengan yang di pembibitan. Kalau yang di pembibitan itu kan kita mencari indukan yang bagus, nanti disemaikan, tumbuhnya nanti bisa sesuai induknya. Jadi karena ini masih pertumbuhan alami, kita tidak tahu Mbah Buyutnya dulu itu arennya itu jenisnya apa, yang niranya banyak apa tidak, kita tidak tahu. Jadi untuk rata-ratanya itu berbeda antara satu pohon aren dan pohon aren lainnya, walaupun itu satu hamparan karena memang bukan dari pembibitan. Untuk yang kemarin di Desa Dempel itu pas menangi petani aren yang bejo, jadi dia itu dapat menghasilkan aren itu satu hari itu 30 liter ditambah 15 liter, sekitar 45 liter. Dan setiap 10 liter air nira itu bisa menjadi gula aren 1/10-nya. Jadi 10 kilo, kalau di sana 35 kan berat 305, berarti kan 30 liter ditambah 15 liter kan 45. Setiap harinya 4,5 kilonan gula aren. Kurang lebihnya, bisa lebih bisa kurang. Dan untuk yang mempengaruhi kadar nira sendiri itu bisa dari pohonnya, terus juga lingkungannya, cuaca dalam artian musim hujan dan musim kemarau itu juga berbeda, indukan dari pohon arennya, dan juga panjang dari, kalau bahasa Dempel iki dangu, kalau dibahasakan Indonesia itu pelepahnya. Jadi kan yang namanya aren itu kan dia punya pelepah, yang disadap itu kan pelepah. Tadinya itu kan kulang-kalingnya dipotong, nanti itu pelepahnya ada airnya seperti itu. Jadi kalau semakin panjang pelepahnya itu semakin banyak arennya, karena setiap kali disadap nanti pelepah itu mempunyai kemampuan untuk menutup sendiri. Jadi kalau kita mau menyadap lagi harus diiris sekitar 1 atau 2 mm dari yang tadinya tepiannya itu. Nah, jadi semakin panjang pelepahnya tentunya juga semakin banyak kandungan niranya. Selain itu juga kondisi tanamannya, semakin besar tanamannya biasanya juga semakin banyak niranya juga. Dan tidak lupa sebenarnya ini kondisi dari lingkungan sekitar tanaman. Maksudnya ialah kesuburan tanah. Selama ini di Kalimbawang sendiri umumnya pohon aren itu sudah warisan, mung teko nenek deres tok tanpa ada perawatan. Padahal sebenarnya kalau mau intensif itu di budidaya aren di beberapa buku harus ada pendangiran setiap setahun 2 kali untuk menghilangkan gulma-gulma di sekitar pohon aren. Terus juga ada pemupukan juga, karena kita kan mengambil cairan dari pohon aren. Jadi kalau
cairannya diambil terus pohon arennya nggak dikasih makan, ya lama-lama pohon arennya dia sekarat. Jadi yang selama ini kurang di masyarakat itu memberikan pupuk tambahan untuk pohon aren. Padahal di Mergolangu sendiri pupuk kandang kan banyak. Tapi memang karena pohon aren itu letaknya terpinggirkan dan terlerengkan di gunung, jadi untuk membawa pupuk kandang pun mungkin kesulitan juga kita memaklumi karena memang belum ada budidaya aren yang intensif. Jadi untuk Mergolangu dan Kalimbawang pada umumnya produksi aren, satu pohon aren kalau normalnya ya sekitar 10 sampai 30 liter satu hari full. Jadi 2 kali nyadapnya, pagi masang, nanti diambil sore. Terus yang kita kan sambil bawa jerigen 2, yang setelah yang sore diambil pasang yang satu lagi, nanti diambil paginya seperti itu. Jadi untuk 24 jam itu arennya menetesnya. Berarti artinya setiap hari ya itu produksi air niranya itu bisa setiap hari ya? Bisa setiap hari dan maksimal satu pohon 2 pelepah. Itu yang sudah diteliti, bisa satu pohon 2 pelepah dia menghasilkan semua. Terus dan lamanya tergantung tanamannya, ada yang sampai 3 bulan dia menghasilkan terus, ada yang sampai 5 bulan, itu tergantung kondisi tanamannya yang tadi saya sampaikan, umurnya, terus lingkungannya dan sebagainya. Iya. Oke, ini menarik sekali ya karena ternyata pohon aren ini dari nenek moyang dulu ya. Iya, kalau yang ada di Kalimbawang sekarang Di ya Kalimbawang belum ada sekarang yang pembibitan baru pembibitan gitu ya? intensif belum, hanya tukulan-tukulan itu. Jadi Hanya tukulan. tukul alami. Kalau kolang-kaling dimakan luwak itu nanti kan bijinya keluar, luwaknya nanti kan makan tahu-tahu, daging buahnya, nanti tukul nanti seperti itu. tumbuh Iya, gitu ya. sayangnya nggak ada itu apa namanya aren luwak gitu, nggak ada. Nggak ada Iya, ya? Kalau adanya kopi luwak gitu iya. ya. Iya, jadi mungkin ada yang sudah bertahun-tahun juga ya pohon yang ada di sana. Puluhan tahun, karena Puluhan kalau tahun. yang tumbuh alami itu dari tumbuh awal sampai masa produksi itu dia memakan waktu itu minimal 10 tahun. Kalau yang aren dalam beda dengan yang aren genjah. Iya, minimal 10 tahun itu. Rata-rata kalau di Mergolangu malah belasan tahun, ada yang 15 tahun baru dia bisa diambil niranya seperti itu. Iya. Oke, ini artinya ini petani sekarang ini bersyukur karena udah ada dari dulu ya. Sekarang ini tinggal Iya. tinggal panen dan tinggal ya menunggu luwaknya itu. Warisannya bukan sertifikat tapi warisannya Sertifikat. aren. Ini luar biasa ya. Ini yang memang susah dicari nih warisan yang seperti ini ya. Oke. Dan tadi saya sempat menyimak pembicaraan dari Mbak Mia ini bahwa Mbak Mia ini juga lihai sepertinya untuk pelepahnya harus diiris, harus ini. Emangnya Mbak Mia ini pernah naik pohonnya ini, Mbak? Oh, belum Pernah iya, ya. iya. Rekan saya ini Itu kemarin tahu kalau sudah membuktikan. dipotong apa itu pengalamannya dari ceritanya Mas Hajar atau gimana nih ceritanya nih? Ini melihat dari jarak jauh, iya, Mbak. saya lihat dari YouTube. Dari YouTube ya. Yang mengalami langsung Mas Hajar. Kirain Saya Mas Hajar hanya naik meneropong testimoni gitu. dari petani. Testimoni dari petani. Pengen lihat langsung, tapi katanya perjalanannya 2 jam ya. Saya kan baik tidak hati, Mbak. menyanggup. Karena Mbak Mia itu cewek ibu-ibu, kasihan kalau ke Mergolangu hujan panas nanti kan pulang nanti Luntur sakit. bedaknya Iya, ya. iya, nggak jadi glowing lagi Nggak kayak jadi gula glowing Mergolangu. lagi. Ya. Kebetulan Oke. memang saya kemarin sering ke sana, Mbak, sama Pak Radi yang Iya. beliau penyuluh sana. Memang aren itu unik, Mbak, memang di sana nggih. Beda dengan kelapa misalkan dalam satu pohon itu kan yang didapat niranya itu kan ada 2, itu bunga jantan sama bunga betina. Kalau bunga betina itu yang menjadi kolang-kaling, Mbak, itu. Yang diambil niranya itu yang bunga jantan. Kalau di Jawa di Mergolangu ya dangu namanya itu. Mungkin sebagian bahasa Indonesia ada yang mayang namanya. gitu. Manggar. Manggar. Nek nang kelapa manggar ya. Manggar itu memang unik memang. Kadang ada yang naik nggak dapat itu niranya nggak keluar dari yang dangunya itu. Terus lucunya memang sebulan sampai 1 bulan, Mbak, dipukuli, Mbak, itu. Ada yang mensyaratkan 33 kali, ada yang 20 kali 1 sampai 2 bulan. Nanti itu pun sebelum dipukuli harus tahu dulu ada niranya atau enggak, itu biasanya dirubung tawon, apa itu namanya, lebah. Lebah. Itu memang di situ. Terus nanti ketika sudah
dipukuli itu barusan keluar 1 sampai 2 bulan. Nah, ketika sudah keluar ya memang diiris, kecil sekali ngirisnya, paling ya mili ukurannya ya pagi sore, namanya angkatan udara Mbak, pagi sore naik ke atas itu. Oke, ketinggiannya pohonnya tuh sampai berapa biasanya Mas Hajar? Oh banyak, tergantung itunya, tempat juga pengaruh, mungkin pohonnya juga pengaruh, rata-rata ada yang 30 meter, yang pasti 20 ke atas Pak. Itu naiknya pakai sige namanya, yang bambu dikasih kayak tangga itu. Oke, tadi Mas Hajar nih yang pernah naik gitu ya. Nah, ngomongin soal cuaca nih, cuaca yang bagus untuk produksi aren sendiri, cuaca yang seperti apa? Ya cuaca yang cerah, seperti manusia kan membutuhkan yang suasana cerah. Yang hangat-hangat gitu ya, panas gitu ya. Begitupun juga pohon aren gitu. Okay. Karena juga ada proses fotosintesis, proses yang lain, pemasangan di daun itu kan nanti bisa menimbulkan nira. Kadang ketika hujan terus ya niranya sedikit. Oke. Dan menambahkan untuk syarat tumbuh aren itu harus di tempat yang curah hujannya tinggi. Ya, jadi seperti Wonosobo ini cocok memang untuk tumbuhan aren karena curah hujan yang dibutuhkan itu antara 1.500 sampai dengan 3.500 mm per tahun. Itu dengan 7 sampai 10 bulan basah. Kenapa? Karena kita kan mau mengambil aren, sementara aren itu kan niranya itu kan sebagian besar kan kandungannya kan air gitu. Jadi kalau di daerah yang jarang air, tentu niranya juga tidak sebanyak yang daerah banyak air. Tapi banyak air pun tidak terus niranya lebih banyak karena juga tergantung tadi proses fotosintesisnya juga seperti itu. Dan kalau musim hujan kandungan nira menurut penelitian itu lebih banyak, akan tetapi kandungan gulanya lebih sedikit karena mataharinya kan kurang seperti itu. Jadi memang setiap musim itu membentuk karakteristik gula aren yang berbeda seperti itu Mbak. Oke, baik, siap. Terima kasih sekali nih Mbak Mia dan juga Mas Hajar sudah menyampaikan banyak tentang gula aren gitu ya. Terima kasih yang sudah gabung. Habis ini dibacakan pertanyaannya, tapi kita akan break sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi. Menarik sekali perbincangan kita, kayaknya nggak pengen break gitu ya, pengen terus lanjut, tapi kita harus break sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi. Pastikan tetap di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Masih bersama saya Mita dan juga ada narasumber kita Mbak Mia dan juga Mas Hajar. Mulai terpinggirkan dan masih bersama narasumber kita dari BPP Kalibawang Mbak Mia dan juga Mas Hajar ya. Baik Mas Hajar dan juga Mbak Mia, ini ada pertanyaan yang masuk, langsung saya bacakan dari Mas Soleh di Wonosobo. Bagaimana cara agar nira yang disadap tidak cepat asam atau basi? Ya, saya menjawab. Ya. Untuk cara agar nira yang disadap itu tidak cepat asam, ini berhubungan dengan reaksi kimia karena nira itu kandungannya kan gula. Jadi dia kalau cepat karena reaksi kimia, dia pH-nya cepat turun. Kalau nek nganune ke cepet asem-asemen gitulah kalau bahasa gampangnya. Kalau pH-nya asam, maka bakteri akan cepat masuk. Dia tambah asam akan merusak nira itu sendiri. Jadi ada beberapa cara agar nira tidak cepat asam. Salah satunya tadi menggunakan laru yang tadi sudah saya sampaikan. Laru itu fungsinya untuk sebagai pengawet agar nira tidak cepat asam. Laru bisa kalau di Desa Dempel itu menggunakan kayu nangka, galih kayu nangka atau inti kayu nangka dan juga kapur sirih seperti itu. Terus juga agar tidak cepat asam perlu juga higienitas dari alat yang untuk menyadap nira, termasuk pisunya, termasuk juga penampungnya. Kalau di sana memakainya jerigen, itu sebelum, alangkah baiknya sebelum melakukan penyadapan itu digojaki dulu dengan air panas ya, dicuci dengan air panas. Atau ada di beberapa tempat itu kan masih tradisional pakai bumbung bambu yang panjang itu, yang beruas-ruas, yang biasanya 3 ruas, terus nanti dibobok. Nah itu untuk menyadap nira yang masih tradisional seperti itu bumbung bambunya itu dicuci pakai air nira yang mendidih, digojagi nek basane mergolangulah ya. Hal itu bisa membunuh bakteri-bakteri juga yang ada di tempat penampungan nira sehingga nira tidak cepat asam seperti itu. Jadi higienitas itu memang diperlukan agar
produk yang dihasilkan dari niranya itu lebih bersih, lebih awet juga niranya. Oke, jadi itu dia. Semoga terjawab ya Pak atau Mas Soleh di Wonosobo saja cara nira yang disadap agar tidak cepat asam atau basi. Kemudian ini ternyata soal sadap menyadap, saya mau ngelucu sebentar, ternyata tidak hanya WhatsApp yang bisa disadap tapi nira juga ya. Iya, betul sekali. Lebih dulu nira Mbak daripada PA. Iya, lebih dulu nira ya. Tapi kalau nira bisa jadi aren gitu masalahnya ya. Oke, baik. Ada petani di Saburan mau tanya, sampai umur berapa produktivitas pohon aren untuk disadap? Yang kedua, mulai tanam sampai siap disadap berapa tahun? Tadi mungkin ada yang sudah dijawab tapi bisa dijawab lagi. Oh ya, baik. Pesona Inspira untuk tanaman aren sendiri berapa tahun mulai disadap itu tergantung dari jenis arennya. Kalau aren di Jawa pada umumnya karena merupakan aren dalam, jadi waktunya sangat lama. Paling cepat mungkin 9 tahun baru bisa disadap arennya. Akan tetapi kalau aren jenis genjah yang ada di Kalimantan itu yang pohonnya tingginya paling 3 meter, ada itu jenis baru, itu 6 tahun sudah bisa disadap. Jadi nggak usah nunggu mutu des. Jadi kalau yang aren genjah itu bisa saya yang menanam, saya yang menikmati. Tapi kalau yang aren dalam itu bisa jadi saya yang menanam, anak saya yang menikmati, seperti itu. Dan untuk lamanya pohon aren bisa disadap itu tergantung perawatan dan juga kondisi lingkungannya. Kalau disadap terus menerus dia kekurangan nutrisi juga tidak akan lama, akan cepat mati. Tapi kalau dia kecukupan nutrisi cukup, kita perlakuannya baik, itu bisa mencapai 20-50 tahun. Seperti itu masih bisa menghasilkan nira dalam jumlah yang cukup banyak, seperti itu. Ya, semoga terjawab ya dari petani di Sapuran. Kemudian lagi nih, satu lagi. Setelah mendengarkan, saya pendengar dari Kepil dan juga petani yang punya pohon aren hampir keluar dangunya ya. Ini dangu itu bukan lama ya, tapi tadi sudah dijelaskan oleh mayang atau manggar. Nah, mungkin ke depan saya mau bikin gula. Sekarang mau tanya, mengapa laru harus pakai kayu nangka, sementara kayu nangka itu jarang dan mahal? Mengapa tidak pakai kayu yang lain yang mudah didapatkan? Ya, akan saya jawab kembali. Ini borongan pertanyaannya Mas Hajar, ini bagian menek saya, bagian menjawab pertanyaan. Pas kapan itu harus ibu-ibu ya. Oke, siap. Silakan dijawab Pak Mia. Dan untuk laru sendiri itu diperlukan, tadi saya sampaikan, untuk pengawet, dan juga ada yang mengatakan bahwa laru juga untuk mencerahkan warnanya. Kalau nggak pakai laru warnanya nggak cerah, seperti itu. Dan sebenarnya tidak harus kayu nangka, karena menurut penelitian itu dari beberapa daerah, karena pohon aren kan tidak hanya ada di Mergolangu ya, mungkin seluruh Indonesia itu ada pohon aren di semua pulau, dan pengalaman di setiap pulau punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Ada yang memakai kayu manggis, ada yang memakai sabut kelapa juga, ada juga yang memakai asap dari batok kelapa. Tapi untuk yang umumnya itu memakai galih atau inti kayu nangka ditambah sirihnya. Sirihnya itu fungsinya untuk menaikkan pH supaya bakteri yang membuat fermentasi itu tidak cepat datang, jadi tidak cepat asam. Lah, kenapa kayu nangka itu bisa untuk laru? Karena kayu nangka setelah diteliti itu mengandung kandungannya alkaloid, flavonoid, saponin, di mana itu bisa menghambat bakteri, seperti itu. Pokoknya yang it gitulah, bikin bakteri kok gitu. Oke, itu semoga bisa terjawab ya. Oke, nah kalau tadi sudah dijelaskan ini karena ada beberapa hal yang harus digunakan. Kalau laru ini pakai kayu nangka ini mungkin biar mencerahkan tadi yang disampaikan, biar glowing. Tapi pesona inspirasi saya juga melihat ini gula aren yang sudah dibawa memang kayaknya sih rasanya juga manis gitu ya. Dan juga memang lebih glowing gitu ya kan. Ini dan kayaknya menarik sekali, saya juga sudah tidak sabar ingin segera mencicipi. Jadi untuk yang mungkin pesona inspirasi mau bisa mendapatkan gula aren dan juga kopi Arabica, langsung aja ke Mergolangu, ke Kalibawang, cari aja Pak Rahadi ya. Ya, oke, baik. Dan itu dia tadi yang sudah disampaikan, pertanyaannya sudah dijawab.
Kemudian saya ingin tanyakan ini ya, karena kan si manis ini katanya si kabarnya mulai terpinggirkan. Apakah memang terpinggirkan ada di pinggiran atau memang sudah kurang regenerasi gitu? Kira-kira apa yang harus dibutuhkan ke depan gitu agar tetap gula aren ini tetap eksis, gula aren ini tetap ada gitu, biar tidak terpinggirkan ya kalau di tengah-tengah apalagi di tengah jalan akan dimarahin gitu ya, akan mengganggu lalu lintas juga gitu. Oke, jadi kira-kira seperti apa sih agar tidak terpinggirkan dan juga regenerasinya dan produktivitasnya tetap ada seperti apa? Ya memang permasalahan aren itu memang dapat dikatakan terpinggirkan ya, banyak permasalahan. Yang pertama SDM guys, sumber daya manusia kan sekarang memang dunia pertanian kan mengalami degradasi, itu usia muda itu sudah tidak menarik lagi dunia pertanian, dan pada khususnya juga gula aren begitu Mbak, memang sulit kadang disuruh pagi sore naik ke pohon juga generasi muda sudah males. Ya memang yang pertama itu SDM ya, tampilan memanjat juga sekarang belum ada petunjuk teknisnya ya, teknis untuk memanjat dan risiko keselamatan. Mungkin membutuhkan K3 ke depan itu untuk skala keselamatan. Kemudian sumber daya alamnya, sumber daya alam ya bibit aren sudah dikatakan tadi itu memang warisan, belum ada yang ditanam. Mungkin perlu membutuhkan keterkaitan dari lembaga penelitian bisa mendapatkan aren yang lebih produktif. Dan teknologi pengolahan gula aren juga masih sederhana, belum masih rumah tangga Mbak. Skalanya juga masih di dapur itu kalau saya lihat di sana itu memang. Yang keempatnya pemasaran ya, pemasaran juga masih dari Tengkulak. Itu saya katakan tadi tiap hari legi itu kan dijual ke Tengkulak. Itu bisa belum bisa menembus rantai pasarnya, misalnya langsung ke pabrik atau ke konsumen langsung. Permasalahan yang ada itu Mbak. Oke, itu dia permasalahan yang dihadapi ya. Dan harapan ke depan ini sekaligus closing statement karena tidak terasa sudah jam 4 kita ngobrolin tentang si manis aren ini. Jadi closing statement sekaligus harapan ke depan terkait dengan gula aren ini seperti apa? Silakan. Harapannya nanti kita selaku penyuluh pertanian ya di BPP Mitra Tani Kecamatan Kalibawang, kita berharap bisa mendorong dan mengembangkan gula aren menjadi produk-produk yang lebih bagus. Contohnya seperti gula semut ataupun gula kristal atau gula cair instan itu, agar nanti nilai jualnya lebih meningkat. Jadi sebagai penyuluh kita bisa memberikan pelatihan kepada KWT ataupun petani-petani. Nanti kalau gula aren mempunyai nilai jual yang tinggi, tentunya generasi muda juga akan tertarik, karena sekarang generasi muda yang penting cuan. Jadi kalau apapun bentuknya, kalau nilainya tinggi itu akan menarik generasi muda seperti itu. Jadi harapannya kita bisa bekerja sama dengan stakeholder terkait dan lintas sektor, terutama di Kecamatan Kalibawang, untuk bersama-sama mengembangkan gula aren agar gula aren itu menjadi ikon Kalibawang dan juga bisa mensukseskan program pemerintah Kabupaten Wonosobo, yaitu One Village One Product. Jadi ada wakilnya Kalibawang di Wonosobo. Oke, baik, dari Mas Hajar silakan. Memang pohon aren seperti pabrik Mbak, itu kan hasilnya banyak, dari satu pohon itu banyak, ada niranya, nanti ada kolang-kalingnya, dari hijaunya itu ada namanya duk, itu memang bisa untuk penyaringan air. Kemudian dari pohonnya juga bisa diambil saripatinya. Kadang di Kalibawang sendiri kalau udah nggak produktif dijual Mbak, batang pohonnya itu dijual ke Klaten. Satu pohon kadang bisa mencapai 2 juta. Kemudian yang keduanya, pohon aren juga merupakan pohon konservasi, bisa mengkonservasi tanah, pengawetan tanah, juga konservasi air. Itu memang fungsi dari pohon aren memang Mbak. Oke, jadi itu dia Pesona Inspira obrolan saya bersama dengan narasumber Mbak Mia dan juga Mas Hajar. Menarik sekali tentang si manis yang mulai terpinggirkan. Tapi tadi saya lebih penasaran gitu, seperti budidaya aren yang ada di Kalibawang gitu ya. Selain aren juga ada partnernya, yaitu adalah kopi Arabica Mergolango Armer yang bisa dinikmati juga. Dan terima kasih sekali untuk kebersamaannya Pesona Inspira yang sudah gabung, sudah mendengarkan dan juga sudah
tanya-tanya lewat WhatsApp-nya. Terima kasih untuk narasumber Mbak Mia dan juga Mas Hajar sudah sharing-sharing. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya. Ya, siap. Iya, ngobrolin aren lebih Bisa di Mergolangu, bisa di manapun bisa. dimanapun bisa ya. Oke. Bisa Jadi siaran dari sana Mbak nanti. bisa siaran dari sana, siaran langsung dari Mergolangu Iya. seperti apa gitu sambil ngopi gula aren di sana ya, dan Soto juga batok. soto batok. Iya. Dan pesan Inspira jangan lupa kalau misalnya ke Wonosobo itu banyak potensi alam. Kalau mau healing tadi sudah dijelaskan sama Mbak Mia, bisa ke Mergolangu di Gunung Lanang, fasilitas sudah lengkap, jalannya juga sudah mulus ya. Jangan lupa kalau di sana sudah ada oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, yaitu gula aren dan juga kopi arabica. Dan demikian Pesona Inspira untuk obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber, terima kasih untuk Pesona Inspira yang sudah gabung, dan kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Selamat sore, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Mita dan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.